wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, al-mar'u ma'a man ahabba, shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim. Para sahabat yang kami muliakan, yang hadir pada malam Maulid ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau. Para habaib yang hadir bersama kita juga, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau menjadi daripada zuriyah Nabi yang menjadi contoh bagi kita semua. Orang-orang tua kami, para bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, bil khusus sahibul bait yang telah bersusah payah mengeluarkan segala pikiran, tenaga, harta untuk dibacakannya maulid Nabi di rumah ini. Tapi insya Allah Pak Munti, jangan khawatir. Syekh Ma'ruf Al-Khatib beliau mengatakan, man haya'a bi ajli qiraati maulid Nabi ta'aman wa jama'a ikhwanan wa anqada sirajan. Barang siapa yang menyiapkan makanan untuk dibacakan maulid Nabi, saya yakin sudah disiapkan ini. Udah ada kopi-kopi, sudah disiapkan. Kemudian wajah ikhwanan, dikumpulkan orang-orang tetangga para santri untuk dibacakan maulid Nabi. Waqada sirajan, kemudian dihidupkan lampu-lampu terang benderang guna untuk dibacakan maulid Nabi. Wa tajammala wa ta'attara wa labisa jadidan, pakai baju cantik, kemudian wangi-wangian. Maka yang semacam ini, kalau niatnya ta'ziman li maulidi, untuk mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, hasyarahu yaumal qiyamah ma'al fuqatil ula minan nabiyyin wa kana fi 'alal ilin. Maka nanti dia milik kiamat, dia dibangkitkan bersama kelompok orang-orang terdahulu, yaitu daripada golongan para nabi-nabi, dan mendapat derajat yang tinggi setinggi-tingginya. Insyaallah yang dapat Pak Mut ini telah mendapat balasan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada yang sia-sia. Apapun yang kita keluarkan lewat pikiran, tenaga, harta untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi, Nabi nanti akan membalas kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Para santri-santri yang kami sayangi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini untuk membacakan daripada maulid Nabi, syama'il Nabi. Mudah-mudahan yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita, dan Allah jadikan kita daripada hamba yang abad dan syakur. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, yakinlah kapan kita berselawat kepada Nabi, Nabi hadir menjawab salam-salam kita. Maka umat yusallimu alayya, tidaklah daripada umatku yang beruluk salam kepadaku, illa radallahu azza wa jalla, melainkan Allah kembalikan ruh hatta uda alaihi salam, sehingga aku jawab salam sapa daripada umatku. Yakin malam ini baginda Nabi hadir bersama kita, dan ketahuilah hakikat daripada surga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, fi jannatin masaqani min masfiha ila liqa'il hibbi fiha khayyama. Di surga yang menjadi kerinduanku kepada surga bukan daripada tumbuh-tumbuhannya, bukan bidadarinya, bukan gedung-gedungnya, bukan pohon yang buahnya di bawah, akarnya di atas, bukan kecantikan surga dan sebagainya, tetapi yang menjadi kerinduanku kepada surga, di sana ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga di saat Nabi ditanya oleh muridnya, sifli jannah ya Syekh, sifatkan kepadaku bagaimana surga. Maka para terdahulu, para masyayikh kalau ditanya, dia jawabannya fiha Rasulullah, di surga ada Rasulullah. Maka sungguh surga sesungguhnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat dari surga malam ini, hadirnya Rasul bersama kita. Tadi dikisahkan sama guru kita, Ustaz Dilan. Alhamdulillah, beliau ini guru kita baru. Pesantren Abdi ada Ustaz Mundir, ada Ustaz Ari, juga guru-guru baru yang semuanya adalah orang-orang yang insya Allah adalah orang-orang soleh, orang-orang yang alim. Beliau hafiz dan alim. Beliau tadi sudah kisahkan tentang bagaimana tampaknya daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kalau orang-orang memandang beliau, kemudian disuguhkan makanan yang sifat makan harus dikupas dengan pisau, lewat Nabi Yusuf itu kalau sampai nengok dia Nabi Yusuf tangannya akan terputus, tidak terasa saking tampannya. Tapi tahukah tampannya Nabi Muhammad, kalau seandainya bulan purnama itu dibelah jadi dua, kemudian dibelah dua lagi, yang seperempat tampaknya seluruh manusia di dunia, yang setengah tampaknya Nabi Yusuf. Tapi bulan purnama yang sempurna kal-badri tamam itu tampaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau Imam Qurtubi mengatakan, seandainya lau kusifah, seandainya jika dibuka ketampanan yang tampak dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW, ma'a'taqat ayyuna, tidak ada satu mata pun yang sanggup melihat daripada ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak hadirin, ayo perbanyak lisan berselawat kepada baginda Nabi. Karena kalau kita berselawat, Rasul hadir. Dan Rasul sudah diberikan Allah satu malaikat yang khusus untuk menyampaikan salam kepada beliau. Dikatakan inna lillahi malaikatan sayyina fil ardi yubalighuni salama min ummati. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang keliling di bumi, tugasnya ngapain? Untuk menyampaikan salam daripada umatku yang berselawat kepadaku, disampaikan kepadaku. Loh, kalau ada tiap hari orang ngomong sama Pak Charles sama Pak Tumanggor, Pak Tumanggor, si Bulan kirim salam. Pak Charles, Bapak ini Bulan kirim, tiap hari menyampaikan. Penasaran apa? Mana sih orangnya? Janda atau perawan? Gitu. Penasaran juga lama-lama gitu. Muncul rasa, ini saya kirim salam tajuk apa salam rasa ini? Gitu. Loh, bagaimana kalau kita di hadapan Rasulullah tiap hari malaikat mengirimkan salam? Kalau sekali salam disampaikan tiap hari, kalau satu hari kita 100 kali, malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, fulan kirim salam kepadamu. Ya Rasulullah, fulan kirim salam kepadamu. Kalau sampai 100 kali disampaikan salam kita kepada baginda Nabi, bagaimana tidak Nabi kenal kepada kita? Pasti kenal. Maka jangan sayang-sayang lisan ini untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan jadikan lisan ini untuk beku menyebut nama agung baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya hadir malam ini menjadi daripada umat-umat baginda Nabi yang mendapat syafaatul uzma daripada baginda Nabi. Allahumma biar rahman Allah, kita yang banyak kita baca malam ini, dikasih biar khatam bisa sampai 40 malam. Nanti kalau kita baca satu bab habis bingung saya mau baca apa lagi. Ya, kita berapa hadis-hadis saja. Sekarang bab tentang ibadahnya Rasulullah. Bagaimana ja'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita bisa mencontoh sikit-sikit. Jadi katakan beliau, kalau kita cinta Rasulullah, refleks kita akan ikuti sunnah Rasulullah. Maka semalam sudah kita sampaikan bab bagaimana tidurnya Rasulullah, ikuti pelan-pelan. Bagaimana doanya, ya, bagaimana tidurnya, lambung mana yang dihadapkan, apakah belakang kiri, ikuti perlahan-lahan sunnahnya baginda Nabi. Sekarang bagaimana ibadahnya Rasul? Pelan-pelan aja, nggak malah banyak-banyak seperti beliau kan. Kalau kita berat, minomat 1%, nggak bisa 1%, dia 10% kan gitu. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'adz qala hadatsana Abu Awana an Ziyad bin Alaqah an al-Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla Rasulullah hatam fakhat qadamahu. Ini
Rasulullah ini. Rasul sholat sampai bengkak kedua telapak kakinya, kodamnya sampai bengkak. Ini Rasulullah. Kita sholat kok gimana ya kira? Kapalan pun enggak ini. Rasul sholat sampai bengkak kedua telapak kakinya, sehingga ditanya fakilah lahu, ditanya sama beliau, atatakallahu hada? Ya Rasul, apakah engkau membebankan ini? Apakah engkau bebankan dirimu dengan perkara semacam ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Baginda Nabi yang dosanya yang telah diampuni Allah saja, yang sudah mendapat jaminan maksum, tapi sholat sampai kakinya bengkak. Kita yang masih jauh, ya jauhlah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam kerahiman Allah, baginda Nabi akan terus berusaha, akan berupaya agar kita umatnya nanti selamat di hari kiamat. Tapi masa kita akan terus pasrah gitu saja? Ya. Masa terus enak-enakan nggak mau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apa jawaban baginda Nabi? Qala afala akuna 'abdan syakura. Apa kamu nggak senang kalau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Yang maksum saja masih mengatakan apalah aku na'abah dan syakura. Loh kita ini kok sholat istighfar aja diminta, ya boleh, gak mau bid'ah ngapain? Apa istighfar sampai sholat bid'ah itu udah ada itu caranya. Masya Allah, kalau semua dibilang bid'ah kita mau ngapain? Istighfar bid'ah, sholawat bid'ah, sayyidina bid'ah. Padahal kata Allah, wala taj'alu doa aku, jangan kau jadikan panggilanmu kepada nabimu seperti doa ba'dikum ba'da, seperti panggilan sebagian kepada sebagian. Ngomong jangkar, disuruh pakai sayyidina, suruh pakai nama-nama yang pakai adab, sehingga dikatakan dalam apa? Al-Quran wa rafa'na laka dzikra, aku angkat penyebutan namamu. Enggak pernah dalam Al-Quran dipanggil nama Rasulullah dalam bentuk nida, ya Muhammad, enggak ada. Enggak pernah ada. Yang ada kalau khabariyah baru ma Muhammadun. Tapi yang ada Toha, Yasin, ya ayyuhal mudatsir. Yang ada hanya gelar-gelar, yang berselimut di waktu dingin. Ya ayyuhal muzammil, yang berselimut di waktu panas. Yang ada gelar-gelar untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ya Muhammadu. Allah saja memberikan tarbiyah kepada umatnya agar memuliakan panggilan baginda Nabi. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan kalau kita sayyidina enggak pakai apa? Menggunakan sayyidina itu namanya istihza. Alhamdulillah. Kok dibilang istihza? Dibilang menghina dan sebagainya. Ini lucu. Ini lucu. Jadi mahabbahnya kurang. Karena sungguh mahabbah itu enggak butuh dalil. Saya pernah sampaikan mereka mahabbah itu enggak butuh dalil. Kayak kambing bulat-bulat disimpan jadi jimat. Itu kok udah cinta. Mau lewat kuburan pun kayaknya udah tenang. Mana ada itu harus pakai dalil gitu. Kalau ada mahabbah nggak pakai dalil, nggak butuh dalil lagi pada Rasulullah untuk menunjukkan cinta. Maka kalau cinta ke Rasulullah, ayo berbanyak salawat, ikuti sunnahnya. Kalau Rasul kakinya sampai bengkak, ya kita nggak pun sampai bengkak, karena kita bukan orang yang kuat semacam itu. Ya minimal malam ini nggak sampai kita tinggalkan minomat 2 rakaat. Minomat saja 2 rakaat. Duha jangan kita tinggalkan, minomat 2 rakaat. Solawat gak sanggup 3.000, minomat 100. Ya, jangan sampai gak sama sekali. Gak sanggup juga, minimal mau tidur 70 kali. Ada bentuk upaya cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta tapi sholat gak mau. Aku cinta untuk memuliakan Nabi gak mau. Di mana? Ya, ikuti sunnah, kemudian perbanyak sholawat. Hadatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Quraih ibnu Hurais. Hadatsana Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu. Qala faqilahu ataf'alu hadha wa qad ja'aka an Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala kun 'abdan syakura. Sama dengan tadi berbeda lafaz saja. Ya, bahasanya dikatakan daripada Abi Salamah. Adapun Rasulullah tatkala sholat sampai kakinya bengkak, kedua kakinya bengkak, maka dikatakan apa kau berbanding dengan ya Rasulullah? Sungguh telah datang kepadamu khabar bahwa Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang telah datang. Dijawab beliau, afala akuna 'abdan syakura. Afala akunu 'abdan syakura. Hadatsana Isa bin Utsman bin Isa bin Abdurrahman Ar-Ramli. Hadatsana Ammi Yahya bin Isa, pamanku itu Yahya bin Musa Ar-Ramli.
Anil A'mas, an Abi Shalih, an Abi Hurairah qol, daripada Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW kan ada sama Rasulullah SAW yakum yusolli hatta tantafiqah qadamahu wa yuqalu lahu ya Rasulullah taf'alu hada wa qad ghafara Allah kama taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala kunu 'abdan syakura. Masih sama dengan tadi, artinya sama, hanya beda perawi dan sedikit berbeda dalam lafaznya. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq Abdul Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aswad bin Yazid pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah daripada tentang salatnya baginda Nabi Muhammad SAW bila di waktu malam. Faqalat, maka menjawab Sayyidah Aisyah, kana yanamu awwalal lail. Rasul tidur pada malam, masih belum malam kali, tidurnya di awal malam. Kemudian suma yagumu, tengah malam boleh bangun. Kalau kita kadang tidurnya awal malam, bangunnya akhir malam. Kalau sudah tidurnya akhir malam, bangunnya kerinan. Dalilnya lain pula. Kok kodok? Rasul aja pernah kodok. Ketes dah yang ini. Ya. Nah, itu benar-benar ini ketes. Rasul tidak melakukan apapun kecuali untuk kesempurnaan daripada umatnya. Tarbiyah untuk daripada umatnya. Ya. Jadi Rasul itu tidak pernah secara hakikat mengkodok sholat, melainkan tarbiyah untuk umatnya. Biar tahu ilmu. Bukan Rasul itu, loh Rasul kok pernah kodok, pernah kerinan. Berarti sama dengan kita. Bukan, jangan salah paham. Ya, maka jangan paham Nabi mulia bukan karena Nabi dermawan. Nabi mulia bukan karena Nabi orang yang ahli puasa. Nabi mulia bukan karena Nabi senang sodako. Nabi mulia bukan karena Nabi orang yang murah senyum, tidak. Tapi sifat senyum, sedekah, sholat malam semua jadi muliakan. Itu adalah sifatnya Nabi. Di dunia ini apapun jadi mulia karena itu berhubungan dengan Nabi. Maka siapapun yang ta'aluknya kepada Nabi, Allah akan muliakan dunia akhirat. Kok jangankan kita, sebutir debu yang lengket di terompahnya baginda Nabi, ya, yang lengket di terompah bagi waktu beliau berangkat Mi'raj, itu jauh lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam. Itu debu yang lengket di terompah baginda Nabi. Maka apabila kita umatnya melengketkan hati kepada Nabi, takluk kepada Rasulullah, senang bersolat, Allah akan muliakan kita, Allah akan matikan kita husnul khatimah. Maka jangan lupa sholawat kalau bisa minimal satu hari 1000 kali. Ada man sholla alaiya alfa marra, barang siapa yang sholawat kepadaku 1000 kali lam yamut hatta yubashshira bil jannah, enggak akan mati sampai diberikan kabar-kabar keindahan, kabar-kabar kebahagiaan tentang surga. Bukakan dulu surga baru keluar ruhnya. Ini kenikmatan orang yang gemar bersolawat sampai satu hari 1000 kali. Jadi jangan lepas. Tadi untuk makom-makom yang sudah rutin nggak usah lagi pakai ini. Tasbih digital udah buat. Udah. Tadi kita ketemu sama Agung, beliau memberikan wasiat, memang subhanallah. Hakikat daripada Naqsyabandi, la yazal lisanuka hutban min dzikrillah. Jangan sampai lidahmu itu enggak basah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti lisanmu untuk kau basahi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikirmu lewat lisan akan terputus. Waktu masuk kamar mandi, ya, kita enggak boleh baca zikir, haram. Menyebut nama Allah, membawa nama Allah, nama Rasul, haram. Tapi kalau zikirnya dalam hati golbun, maka dimanapun enggak akan pernah ada larangan. Hatta di kamar mandi, hatta di saat kumpul bersama istri, tidak masalah. Itulah hakikat daripada Naqsyabandi, kata beliau. Maka sungguh hakikat daripada sholawat jangan melalui ini saja. Ini sudah syariat. Tapi kok magam kita sudah mau magam yang apa, ya udah baca sampai terpotong, sampai hati kita terbiasa setiap saat ingat Allah, ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Begitu ingat Sallallahu Alaihi Muhammad, dua yang kita ingat. Pertama ingat Allah, karena kita minta kepada Allah. Kedua ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus dua yang kita ingat di sana. Memuliakan Allah dan mendoakan, bukan berarti mendoakan Rasul. Kan Rasul nggak butuh doa kita, ibarat air yang penuh kita isi akan balik kepada kita. Rasul nggak butuh doa kita. Rasul maksum, Rasul dijamin surga. Tapi kita berusaha kepada Nabi agar itu kembali kepada kita kelak mendapat syafaat daripada baginda Nabi. Lanjut. Falidakana minas sahar, maka tatkala Sumayakum tengah malam beliau bangun, maka pada waktu sudah dekat masuk pada waktu sahur, autara beliau witir. Suma'ata beliau sahur. Kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya, fa idza kana lahu hajatun alama bi ahlihi.
Kalau beliau ada hajat, ada keinginan, beliau jumpai istrinya. Artinya boleh pada waktu sahur menjumpai istri. Udah paham lah ya, udah rumah tangga, nggak pada diceritain ya itu, udah ngerti. Banyak santri takutnya nanti buru-buru pengen datang bi, aku pengen cepat-cepat bi. Semalam ambil khatam kan Quratul Uyun bi, ayolah. Nah ini kalau nanti ada berapa santri semalam khatam Quratul Uyun, akhirnya pengen cepat-cepat. Fa'idha sami al-adhan wasabah. Begitu dengar waktu azan, dengan azan Rasul langsung bangkit. Fa'in kana junuban afadhu alaihi minal ma'. Kalau beliau dalam keadaan junub karena allama bi ahlihi, maka beliau langsung menyiramkan air di badan beliau atau mandi wajib. Wa illa tawaddu'a wa kharaja ila shalah. Kalau enggak junub, beliau keluar kemudian beliau wudu dan salat. Hadatsana satu lagi aja biar malam-malam kali. Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa hadatsana Ishaq Ibnu Musa al-Ansari hadatsana Ma'nun an Malik an Makhrama ibn Sulaiman an Quraib an Ibnu Abbas annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah. Dikatakan daripada Ibnu Abbas sesungguhnya beliau memberikan kabar suatu hari Ibnu Abbas nginep di rumah Maimunah. Siapa saja Maimunah ini? Wa hiya khalatu, yaitu bibinya daripada Sayyidina Ibnu Abbas dan istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Gol waktu jatuh fi arsil wisada waktu ja'a Rasulullah fi tuliha. Ini Masya Allah, seenak-enaknya hidup ini, seenak-enak senikmat-nikmatnya hidup, di mana beliau tidur di rumah Rasulullah satu bantal dengan Rasulullah. Mana yang lebih nikmat kalau enggak semuanya? Ini nikmatnya hidup. Rasul tidur di arah panjang, di arah lebarnya, Ibnu Sayyidina Abbas di arah panjangnya, tapi satu bantal tidur dengan Rasulullah. Makanya orang-orang dahulu Masya Allah. Tapi sungguh kata Rasulullah, iman mereka nggak iman yang mengherankan. Kenapa? Karena mereka beriman melihat mukjizat Rasul. Ketemu Rasul, iman yang paling mengherankan, a'jabul iman, paling hebat-hebatnya iman, itu iman umat akhir zaman. Nggak ketemu Rasul, nggak melihat mukjizat Rasul, nggak memandang Rasul, tapi beriman dan yakin dengan sabda Rasul. Ini iman yang paling luar biasa. Maka mereka yang kuat imannya, kuat mahabbahnya, kata Nabi, wahum ashabi wa ahbabi, mereka sahabatku dan mereka kekasihku. Sehingga pernah bagi Nabi pada waktu beliau tawaf, ada orang Badui depannya yang tawaf juga, tapi bacanya bukan bacaan tawaf, ya karim, ya karim. Nabi ngikuti, ya karim, ya karim. Dia baca ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Sampai berhenti di pojok Ka'bah, berhenti, baca lagi ya karim. Nabi kok ya karim, ya karim. Tengok ke belakang, ini ngajak kemana? Hei orang gagah, tengok orangnya gagah, tampan. Ya Nabi Muhammad, kau kalau nggak gagah, nggak tampan, kulaporkan sama Nabiku Nabi Muhammad. Ditanya sama Rasulullah, kamu nggak kenal Nabimu? Enggak. Nggak tahu wajah Nabimu enggak? Bagaimana kau beriman? Walaupun aku tidak pernah bertemu dengan Nabiku, nggak pernah melihat wajah Nabiku, aku beriman dan yakin dengan sabdanya. Hei Badui, ya Arab, tahu kamu apa dari Muhammad? Saking senangnya dipeluk, dicium kakinya, tapi diangkat sama Rasulullah. Maka kemudian Jibril turun, ya Muhammad, kabarkan kepada sahabatmu yang barusan berkata kepadamu, apapun yang diamalkan, yang dilakukan baginya kecil besar, semua akan dihisab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan kepada Badui tadi, kepada Arab tadi, apa katanya Rasulullah? Seandainya kelak aku dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan buat perhitungan. Apa perhitungannya? Kalaulah Allah menghisab daripada dosa-dosaku, aku buat perhitungan kepada Allah tentang luasnya ampunan Allah. Kalau Allah menghisab daripada kesalahanku, aku buat perhitungan dengan maghfirahnya Allah. Akhirnya baginda Nabi nangis karena begitu hebatnya ini rajul, cinta tapi gak pernah ketemu Rasulullah dan siap buat perhitungan kepada Allah dengan apa yang Allah janjikan, bahwasanya ampunan Allah lebih luas. Maka tangisannya buat aras bergoncang. Turun Jibril ngabarkan ke Rasulullah, ya Muhammad, tangisan membuat aras bergoncang karena malaikat lupa berzikir. Sampaikan kepada sahabatmu, dia ahli surga, gak akan kelak dihisab di yaumul qiyamah. Ini enaknya para sahabat. Tapi sungguh kita akhir zaman yang cintanya akan gak ketemu Nabi, yang imannya akan ketemu Nabi, kuat, mahabbahnya kuat, kita juga dianggap sahabat dan dianggap kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Falamma Rasulullah, maka Rasul tidur hatta idza tasawwal lail au qablahu bi ghalil au ba'da bi ghalil. Sehingga pada tengah malam apakah kurang sedikit atau mungkin lebih sedikit.
Kata perawinya, fastaiqadha Rasulullah, Rasul bangkit. Faja'ala yamsahu nauma an wajhihi. Kemudian diusap daripada bekas tidurnya, kayak kita habis ngantuk untuk menghilangkan bekas tidur diusap sama beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qara'a al-'ashra asral ayati khawatim min surati al-Imran." Kemudian beliau baca 10 akhir surah Al-Imran. Nah, ini kan belum pernah kita kerjakan. Bangun tidur, selain baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, karena kita nggak apa kita butuh baca Quran, maka wudhu langsung ambil Al-Quran 10 akhir daripada surah Al-Imran. Ya, kalau beliau gampang aja ya hafal, kan ini kan nggak perlu buka Quran. Kalau kita awak kadang al-falaq aja lupa gitu kan. Nah, maka begitu kita buka Quran kan ini. Mulai diamalkan, hebat sekali, ada sunnah yang kita kerjakan. Udah denger ini, bangun tidur, ya, baca doa bangun tidur, langsung baca 10 akhir daripada surah Al-Imran. Itu kerjakan Nabi. Summa qama ila syami mu'allakin fatawaddu'a minha. Kemudian beliau menuju satu ghirba. Ghirba itu apa ya? Tempat minum air atau tempat wudhu. Itu kalau kita yang pernah di penjelasan Imam Al-Haddad yang kita di Habib bin Smith itu, kita ke atas, kita masuk ke tempat beliau di mirbatnya Syekh Imam Al-Haddad, ada girba di sana yang digantung dari kulit onta. Nah, itu sebetulnya girbanya Rasulullah. Diisi air, malam beliau wudhu dengan itu, ya, yaitu dari kayak ceret tapi dibentuk dari kulit onta. Kemudian beliau berwudhu daripada girba tersebut. Fa ahsanal wudhu, dia baguskan wudhunya, walaupun kondisi dingin, kondisi panas, wudhunya tetap dengan wudhu yang sempurna. Enggak kecil-kecil selesai, ya, enggak kayak wudhunya santri. Nasihatan wudhu itu pun enggak kayak kumur-kumur. Dalilnya ma'ilahnya enggak ada air bi. Nanti takut kawannya tayamum semua. Summa qama yusalli qala Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau berdiri salat dan berkata Abdullah bin Abbas, "Faqumtu," ini bukan Sayyidina Abbas tapi Abdullah bin Abbas, "Faqumtu," maka aku berdiri ila jambihi, di samping Rasulullah. Indahnya betul ini. Luar biasa. Dan Sayyidina Abbas, ayah beliau termasuk orang yang paling tinggi. Sehingga kalau beliau naik onta, kakinya nyeret ke tanah, saking tingginya. Baginda Nabi kita saking sempurnanya, orangnya sedang-sedengan saja. Tapi kalau berdiri di sampingnya Sayyidina Abbas, beliau lebih tinggi daripada Sayyidina Abbas. Di dekat siapapun lebih tinggi, nggak pernah lebih rendah. Itulah sempurnanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian doa Rasulullah Sallam, wudhu Rasulullah, doa maka meletakkan Rasulullah yadahu al-yumna ala ra'si, tangannya Rasul diletakkan di atas kepalanya Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Awak dipegang kepala sama Habib Umar ini senangnya nggak takut. Jangan ada ulama, ada kiai yang tahu warak, yang soleh, kita dipegang kepala kita, ya Allah, rasanya kayak terbang awak, kayak lupa ada segala-galanya. Kayak dunia cuma milik kita, lainnya nyewa. Nah, itu kok ada mahabbah ulama. Apalagi dipegang Rasulullah, dipegang Habib Umar dadanya, ya Allah, perang hilang. Kayak pingsan, dunia udah milik kita kok, ya lainnya nyewa. Waktu itu, saat itu, saking nikmatnya. Bagaimana dipegang Rasulullah? Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang masa itu dekat dengan Rasulullah. Tapi beruntung juga orang-orang di akhir zaman tapi beriman dan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok-kelompok daripada mereka. Summa akhadha bi udhuni al-yumna wa qatalaha fa shalla rak'atain. Kemudian kupingnya dipegang sama Rasulullah. Dipegang, diputar sikit. Guyonan. Itu indahnya Rasulullah. Masya Allah. Cinta sama anak kecil itu luar biasa. Kadang Rasul itu main sembur-semburan pernah sama anak kecil. Main sembur-semburan, disembur, sehingga ini saya lupa nama sahabat yang pernah disembur beliau sampai tuh wajahnya terang benderang. Ditanya, kenapa wajah bercahaya? Oh dulu waktu kecil kami pernah bermain sembur-semburan dan wajahku kena sembur daripada bekas air yang dari mulutnya Rasulullah, sehingga terang benderang. Bahkan sahabat yang pernah nyabut topi besi yang lengket di kening Rasulullah kena waktu itu dicabut sampai giginya lepas satu, lepas lagi dua. Tidak ada sahabat yang paling tampan kalau senyum melainkan sahabatnya yang giginya gubris dua, karena ompongnya gara-gara ngambil sesuatu yang menengket dari kulitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Masya Allah, mulianya orang-orang yang pernah berhubungan dengan Rasul secara jasad. Mudah-mudahan kita bisa dimulai Allah secara ruhani berhubungan dengan beliau. Maka ayo sambungan ruhani kita bersama Rasulullah. Kemudian dikatakan summa fasalla rakaatain. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, 12 rakaat. Wala ma'lum 6 marrah sampai 6 kali.
dua 6 kali summa autaro, kemudian witir. Dan witir. Apabila dalam hadis lain kalau di pertama kali khafifatain, salat yang ringan. Ini yang diajarkan guru-guru kita, Syekh Naudin, ya, Syekh Hizam, Syekh Mus, begitu bangkit, wudu salat ringan, niatkan salat sunnah wudu. Baru tawilatain panjang, salat sunnah najat agak panjang. Baru salat sunnah tasbih lebih panjang sedikit. Baru enteng syukur, baru tahajud 4 rakaat, baru witir. Kalau kita istiqomah ini berarti kita sudah ikut daripada amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semua yang kita lakukan itu ittiba kepada Rasulullah. Maka apa? Ijazah amalan daripada yang dikasih para guru-guru masyayikh kalau kita ikuti itu semua ada dalil yang sebenarnya. Summa taja'a hatta ja'al mu'adzin wa qama fasara rak'atain khafifatain. Kemudian beliau tidur mereng dan kemudian datang muadzin mengumandangkan waktu masuk sholat. Beliau sholat setelah itu ringan 2 rakaat, yaitu sholat fajar atau sholat sebelum subuh. Summa kharaja fa sholat subha, kemudian keluar beliau sholat subuh, menandakan sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Tapi kalau di sini kita sholat sunnah di rumah sampai masjid sudah habis subuhnya, maka ya di masjid, di mushola. Karena beda. Kalau di Jawa enggak, di Jawa puji-pujian dulu. Puji-pujian dulu sehingga masuk pun mushola enggak ketinggalan. Kalau kita kadang-kadang maghrib itu habis azan komat langsung, habis azan langsung komat. Padahal jangan begitu. Wadah keras marok bihi sholat. Ya. Sebut-sebut dulu nama-nama Allah baru sholat. Artinya ya kalau dia itu puji-pujian dulu, nunggu orang sholat berjamaah, biar nggak ketinggalan, biar nggak terburu-buru. Ini saja yang kita kaji malam ini banyak babnya biar bisa sampai akhir malam 40. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebih mohon maaf, berkah daripada maulid malam ini, berkah daripada salat malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang datang membawa hajat Allah kabulkan hajatnya. Hajat dunia wa hawaijil akhirah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh, solehah, anak yang tidak menjadi fitnah di dunia, anak kelak di akhirat bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan segala dunia kita sarana untuk taat kepada Allah. Allah tidak jadikan hati kita hati yang wahan, yang hubbu dunia karahatul maut. Mudah-mudahan Allah jadikan segala kehidupan kita senantiasa semata-mata mengharap ridha Allah. Dan mudah-mudahan yang datang malam ini, maulid yang duduk, wabil khusus sahibul bait yang buat acara ini, dan semua yang ada di komplek ini, dengan berkah daripada maulid sholawat menyebar ke seluruh wilayah ini, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam badan husnul khatimah. Ala hadiyan likulli niyati sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.